Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjutkan belajar bersama membaca buku, ya, belajar bahasa Arab dari nol, ya. Kita masih di bab tamyiz. Bab tamyiz. Tamyiz adalah isim yang menjelaskan sebuah subjek ataupun objek daripada kalimat. Penjelas subjek atau objek daripada kalimat. Nah, malam ini insyaallah kita akan membaca bagaimana tentang keterangan tamyiz di halaman uh, halaman 162, ya. 162. Tamyiz adalah isim mansub. Tamyiz adalah isim mansub di mana asalnya dia berbaris di atas, ya, baris yang mansub. Itu hukum asal tamyiz. Dan kemarin sudah kita pelajari bahwasanya tamyiz itu bisa dibikin daripada apa kemarin? Tak kerja, ya. Gimana cara bentuk tamyiz kemarin? Ada yang malfuz, ya. Ya, tamyiz bisa jadi dia perubahan daripada fa'il atau bisa dibentuk dari perubahan maf'ulun bih. Seperti kalimat taba Muhammadun nafsan. Muhammad adalah orang yang memiliki jiwa yang baik atau baik jiwanya. Kalimat nafsan dalam bentuk mansub berarti dia tamyiz dibentuk dari fa'il, ya, penjelasan daripada fa'il. Salam berkata, yakni Muhammad, apa yang perlu kita jelaskan tentang Muhammad, yakni nafsan, nafsahu, jiwanya. Baik. Kemudian contoh kalimat yang lain, hasuna aliyun wajahan. Ali wajahnya bagus. Jadi kita ingin menjelaskan tentang subjek. Bagaimana dengan Ali? Apa yang ingin kita jelaskan? Wajahan. Ini wajahnya adalah wajah yang baik. Dan demikian seterusnya. Atau bisa jadi dia dibentuk dari maf'ulun bih seperti dalam kalimat garastu al-arda syajaran. Aku menanam di bumi berupa apa? Pohon, ya. Penjelas dari mana? Penjelas dari al-arda. Ini aku menanam di bumi. Apa yang ditanam di bumi itu? Syajaran, berupa pohon. Kalau bunga, zahran, ya, zahran, bunga. Kalau umpama menanam anggur, apa caranya? Gharastul arda inaban. Jadi semua isim yang diambil dari penjelasan dari maf'ul dijadikan baris mansub. Saya menanam menanam apel contohnya. Apa syaratnya? Gharastul arda tufahan. Barisnya dia di atas. Ini sudah berlalu bersama kita tentang at-tamyiz. Baik. Sekarang lihat halaman 192. Penulis di sini membimbing kita untuk mengenal aturan adat. Aturan seputar adat. Walaupun ini telah berlalu bersama kita, maka untuk murajaah dan pengulangan ada baiknya kita baca bersama. Baik, apa itu adat, teman-teman? Bilangan, ya. Adat adalah bilangan. Baik, silakan dibaca, Akh Fauzan. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, bilangan 11 sampai 19 kecuali 12 angka 2 moral. Contohnya, dibagi di rumahku ada yang roh sama macam statusnya. Apa itu
Baik, cukup ya. Tentang adat, teman-teman, di sini penulis menjelaskan bahwasanya adat itu terbagi kepada dua. Satu, ada namanya mabni. Apa itu mabni kemarin? Mabni apa artinya? Tetap, dia tetap pada satu keadaan tidak berubah. Ya, tetap pada satu keadaan itu mabni. Lawannya nanti adalah bentuk mu'rab. Ya, bentuk mu'rab. Akan datang pembahasan insyaAllah. Baik. Apa yang mabni? Yang mabni adalah untuk angka bilangan dari 11 ya sampai 19 kecuali apa? 12. Adapun selebihnya dia adalah apa? Dia adalah mabni. Ya. Mabni di atas apa? Mabni dengan baris di atas, mansub. Ya, ini setelah kita pelajari. Contoh di sini fi baiti sab'ata asyara kitaban. Di rumahku terdapat 17 buku. Fi baiti dia adalah bentuk khabar, ya. Bentuk daripada khabar. Adapun sab'ata asyara kitaban, semua itu sebagai mubtada. Dan kita tahu teman-teman, mubtada dan khabar dua-duanya mesti rafa. Mubtada khabar mesti rafa. Tapi di sini tidak ada yang kelihatan rafa. Khabarnya karena didahului huruf jar, adapun mubtada'nya adalah sab'ata asyara. Harusnya sab'atu asyaru gitu aturannya. Tapi tidak. Kenapa? Karena dia mabni. Artinya tidak boleh dirubah untuk angka belasan sebagaimana pembelajaran yang lalu. Bisa difahami? Ini yang maksud dengan mabni. Sab'ata asyara. 17. Kitaban 17 buku. Nah, kitaban inilah disebut dengan tamyiz. Ini penjelas angka yang masih mubham, yang masih belum jelas. Saya membeli 17. Terus berhenti di sana. Faham tak orang? Tidak faham. 17 apa, Pak, yang Anda beli? Maka datang penjelasan tentang angka tadi, ada tadi disebut dengan makdud. Ini bilang apa? Benda yang dibilang. Nah, benda yang dibilang kalau untuk angka 11 sampai 19, maka mesti dia dalam bentuk mansub, disebut dengan tamyiz. Paham teman-teman? Demikian pula contoh ishtaraitu sab'ata asyara kitaban. Aku membeli 17 buku, ya. Kalimat sab'ata asyara dia adalah maf'ulun bih. Kalau maf'ul memang asalnya mansub, ya. Asalnya memang mansub. Cuma sab'ata asyara ini memang sudah dari sononya seperti itu. Dari sananya seperti itu. Baik. Saya pahami kawan-kawan? Jadi yang dimaksud apa adat yang pertama harus kita kenali bahwasanya adat itu ada yang bentuk mabni. Nah, kecuali yang 12. Bagaimana keterangan tentang 12? Silakan Fauzan. Adapun angka 12. Hmm. 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 Karena dia musanna. Baik, contoh berikutnya. Itnai. Hmm. 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 Bagus. Kata asyara selalu mabni. Faham kawan-kawan? Paham ya? Ini pelajaran lalu tentang adat dan ma'dud. Ada yang perlu ditanyakan? Silakan, Fauzan. Oh ya, bagus pertanyaannya. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Kalau untuk angka satu kemarin gimana? Tuh, kemudian satu ya. Satu. Dua berapa? Nine. Ya. Nah, baik. Kalau dia 12 berapa? 11, 12, 11, 12.
11 berapa? Ahada asyara. Kalau 12? Itna asyara. Ya, nah asyara. Nah, kalau dia dalam bentuk rafa' teman-teman, maka untuk angka 2 dia ditempatkan dengan alif dan nun. Itu dalam posisi hitungan 2. Dan dia bisa berubah nanti. Bisa menjadi isnani, bisa menjadi isnaini. Ada satu lagi di sini ya. Isnani, satu lagi. Ya. Isnaini. Gitu. Ya. Isnaini. Apa bedanya isnani dengan isnaini? Apa bedanya ini dengan ini? Letak dalam kalimat. Tergantung posisi dalam kalimat. Kalau posisinya Pak, ya dalam bentuk posisi sebagai subjek atau fa'il, sebagai mubtada atau khabar, maka dibaca dengan ithnani. Seperti mubtada khabar. Indi ithnani kitabani fil bait. Saya memiliki 2 buah buku di rumah. Berarti dia mubtada khabar. Asal mubtada khabar apa kemarin? Marfu' karena dia subjek. Ya, karena dia subjek. Kapan dia ini? Kalau dia dalam posisi mansub dan majrur, dibaca isnaini, ya. Isnaini. Contohnya apa? Ishtara itu isnaini kitabaini. Ya, saya membeli 2 buah buku atau kitabaini isnaini, 2 buah buku. Baik. Nah, untuk 12 teman-teman, 12 apa kata penulis tadi? Dia mesti mabni. Mabninya itu untuk angka satuan, maka ditandai rafa'nya ditandai dengan alif, nunnya dihilangkan. Rafa'nya ditandai dengan alif, nunnya dihilangkan. Ini kan isnani. Apa yang hilang dengan 12? Apa yang hilang? Nun. Di sini ada nun? Tidak ada. Nah, tanda dia untuk tanda dia rafa'nya adalah dengan alif saja, nunnya dihilangkan. Demikian pula nanti kalau isnaini nanti ditandai dengan apa? Dengan hilangnya nun sehingga menjadi isnai asyara. Tergantung posisi dalam kalimat. Contohnya di sini apa kata penulis tadi? Ishtara itu. Apa katanya? Isnai asyara kitaban. Kenapa isnai asyara? Kenapa nak isna asyara? Karena ada maf'ul. Maf'ul asalnya adalah mansub. Barisnya di atas, ya. Dan tanda mansub dengan di mahdhufnya huruf nun. Dengan mahdhufnya huruf nun. Paham apa? Fauzan? Jadi untuk 12 kenapa dia tidak dengan isnani? Tidak, karena dia adalah mabni dan tanda dia sebagai rafa mesti dihapuskan, dihilangkan huruf nunnya. Nah, gitu. Baik, ada pertanyaan lain? Silakan, Pak. Kita lihat yang kedua, mu'rab. Silakan apa? Fauzan? Hmm. 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 Nah, perhatikan di sini teman-teman. Contoh yang mu'rab adalah ya seperti kalimat isyruna. Ya, kalimat isyruna. Isyruna kata penulis di sini dia adalah mubtada muakhar marfu' dengan waw. Tahu mubtada muakhar maksudnya? Mubtada muakhir itu mubtada dia kalimatnya harusnya di depan ditaruh belakang. Itu mubtada muakhir namanya, Pak. Asalnya ini adalah isyruna kitaban fi baiti. Itu susunannya, Pak. Tapi dia dibalikkan ya menjadi fi baiti isyruna kitaban. Sehingga mana khabar di sini? Mana khabar di sini? Fi baiti khabarnya. Mubtada'nya mana? Isyruna. Nah, isyruna ini kalimat isyruna ini dia nanti mu'rab, bisa berganti. Bisa isyrina, bisa isruna. Nah, contoh isruna dia di sini kalimat isruna dengan waw dan nun. Yani tanda dia
sebagai rafa adalah dengan waw dan nun. Kenapa dengan waw dan nun? Karena dia adalah mulhaq bi jama' mudzakkar salim. Apa arti mulhaq bi jama' mudzakkar salim? Yakni dia seumpama dihitung dengan jamak mudzakkar salim. Apa jamak mudzakkar salim, Pak Andrian? Seperti mu'minuna, mu'minina, muslimuna, muslimina. Itu kan jamak mudzakkar salim. Nah, angka untuk 20, Pak, dia semisal dengan itu. Makanya dia mulhaq, seakan-akan bergabung atau persis sama serupa gitu. Aturannya bagaimana? Sama dengan jamak mudzakkar salim. Ja'al muslimuna, ra'aitul muslimina, marartu bil mu'minina. Nah, gitu. Bisa dipahami kawan-kawan? Nah, gitu misalnya. Nah, ini adalah contoh adat yang mu'rab, yakni dia bisa berganti-ganti. Baik, kita lihat contoh yang kedua. Ishtaraitu 20 kitaban. Saya membeli 20 buku. Nah, di sini kalimat 20 adalah objek dia. Dia sebagai maf'ulun bih. Nah, mansubnya dengan apa? Mansubnya adalah dengan ya. Karena apa? Karena dia mulhaq bi jama' mudzakkar salim. Jadi sama seperti tadi ya. Jama' mudzakkar mulhaq bi jama' mudzakkar salim. Baik. Contoh berikutnya, wada'tu kitabi fawqa 20 kitaban. Saya meletakkan bukuku di atas 20 kitab, 20 kitab. Nah, di sini kalimat 20. Kenapa dia 20, Pak? Kenapa tidak 20? Hah? Maf'ul. Mana maf'ul ini? Mana maf'ul? Ada yang tahu jawabnya? Ya, silakan Pak Salman. Pak Andrian. Silakan Pak. Apa alasannya? Hah? Iya, dia majrur. Ini majrur ini. Tapi kenapa dia majrur? Apa alasannya? Bagus. Karena fauqa. Ahsantu. Jadi karena fauqa, maka dia terhitung apa? Majrur. Disebabkan mudhaf dan mudhafun ilaih. Gitu. Fauqa kan kita ada belajar kan? Fauqa apa? Maka isim yang datang setelahnya mesti majrur. Karena dia dihitung mudhaf dan mudhafun ilaih. Dia sama memberi pengaruh sebagaimana halnya huruf jar, huruf jar. Nah, di sini isrin teman-teman, dia adalah majrur tapi dengan ya dan nun. Kalau yang di atas tadi isrin, apa dia? Mansub dengan ya dan nun. Jadi kondisi isrun kalau dia rafa. Kondisi isrin dua, ketika dia mansub dan ketika dia majrur. Paham teman-teman? Ya, asalnya marfu adalah dengan dhammah. Kalau dia untuk jamak mudzakkar salim atau mulhaq bi jamak mudzakkar salim diganti dhammah dengan apa? Waw dan nun. Ini yang namanya naib, perwakilan. Kalau mansub dan majrur dengan alif, dengan fathah dan kasrah. Tapi kalau dia jamak mudzakkar salim atau mulhaq bi jamak mudzakkar salim, maka diganti dengan ya dan nun. Ya, ini telah berlalu bersama kita. Ada pertanyaan kawan-kawan? Ada pertanyaan di sini? Bisa difahami ya? Jadi untuk adat, ada yang mabni dan ada yang mu'rab. Ini contoh mu'rab. Berikutnya, contoh yang lain. Silakan Bang Andrian. Silakan Andrian, baca. Contoh lain. Fi baiti. Hmm. Hmm. Ya. Taban, bagus. Di rumahku ada 24. Bagus. Adalah maf'ul marfu Ya. dhamma. Dengan dhammah, bagus. Karena isim mufrad. Isim mufrad. Nah. Baik, contoh yang lain. Ishtaraitu arba'atan wa 'ishrina. Aku membeli 24. I'rab arba'atan adalah maf'ul bihi mansub dengan fathah karena isim mufrad. Ini contoh yang lain. Di antara bentuk yang bisa berubah teman-teman, yang mu'rab juga adalah satuan ketika di dalam angka 20-an. Di 20 ke atas. Contohnya kalimat arba'atun wa ishrun, 24. 24. Di sini kenapa dibaca arba'atun wa ishrun? Fi baiti arba'atun wa ishruna kitaban. Di rumahku terdapat sebanyak 24 buah buku. Nah, kenapa dia arba'atun wa ishrun? Karena dia mubtada muakhar. Dia mubtada. Asal mubtada apa? Rafa.
Ya, maka arba'atun karena dia satuan, tanda rafa'nya adalah dengan dhammah. Adapun yang kedua, isrun, 20-an, tanda dhammahnya dengan waw dan nun. Bisa difahami? Taib. Contoh yang kedua, yang juga dia mu'rab adalah ishtaraitu arba'atan wa ishrina kitaban. Saya membeli 24 buah buku. Nah, kalimat arba'atun tadi berubah menjadi arba'atan. Ya, kenapa teman-teman? Karena dia maf'ul. Jadi tun menjadi tan. Dhammah eh, menjadi fathah. Nah, adapun kalimat 20-annya yang tadinya isrun menjadi apa? Isrin. Kenapa isrin, teman-teman? Karena dia marfu'nya bukan marfu', dianya mansubnya dengan ya dan nun. Bisa dipahami? Nah, gitu. Baik, ada pertanyaan? Pokoknya nggak dibaca arba itu kan pun Kalau satuan aja, Pak? dalam kalimat Ya. empat, Ya. yang empat itu saja. Eh? Bacanya bukan arba. Arbaatun. Ya, arbaatun. Dia kapan dia kapan asalnya adalah arbaatun. Dibaca dia arbaatun arbaatan. Ya, arbaatan. Dengan tanwin, bukan arbaatu, tapi arbaatun. Sama kayak kita menghitungkan 1, 2, 3, 4 sampai 10, sampai 9, semuanya dengan tanwin. Semuanya dengan tanwin. Wahidun, ithnani, thalathatun, arba'atun, khamsatun dan seterusnya. Semuanya dengan tanwin. Nah, kapan nanti dia tidak pakai tanwin, Pak? Kapan dia tidak pakai tanwin? Kalimat arba'ah, khamsah dan seterusnya. Kapan dia tidak pakai tanwin? Ketika posisi bukan. Adalah muannas. Hmm. Masih ingat pelajaran yang ada kemarin? Satu, ketika dia tidak pakai tanwin ketika arba'atu, yaitu atau arba'atu ketika dia hitungan 3 sampai 9 sampai 10. Ya, ketika hitungan 3 sampai seterusnya, itu tidak ada yang pakai tanwin, Mbak. Kenapa? Karena dia mudhaf kepada fi'il isim yang dalam masalahnya. Contohnya, saya punya 3 buah buku. Apa syaratnya? Salah satu kutubin. Jangan baca salah satu kutubin. Tak boleh. Nah, jadi salah satu dengan tanwin, kapan itu? Kalau dia berdiri sendiri. Tapi kalau sudah ada makdud, maka salah satu menjadi apa? Salah satu kutubin. Nah, gitu. Contohnya begini, Pak. Dengan di sini, ini sudah ya. Hitungan ini penting juga untuk kita kenali agar kita tidak salah-salah ya. Baik. Contohnya tadi apa? Asalnya adalah salah, ini hukum asal nih. Salah satun. Nah, gitu. Salah satun. 3. Kalau dia sudah kapan dia salah satu? Jika sudah ada makdudnya. Contohnya, ini yang 3 nih. 3. Ya. 3. Gitu. Kalau 3 buah buku. 3 buku. Kalau syaratnya, ya, salah satu. Ya. Salah satu kutubin. Nah, gitu. Baik, perhatikan di sini. Itu kalimat salah satu kutubin. Di sini asalnya adalah ini original nih, belum ada tambahan apa-apa. Salah satun. Indi salasa. Ya, saya punya 3. 3 apa belum jelas. Kalau kau ingin menjelaskan, saya punya 3 buku. Maka kalimatnya berubah. Indi salah satu kutubin. Yang berubah apa, Pak? Tanwin. Tadi 2 barisnya menjadi satu. Demikian seterusnya. Salah satu kutubin. Arba'un. Khamsun. Situn dan seterusnya. Kapan dia menjadi arba'un? Khamsu. Apabila dirangkaikan kepada makdudnya, kepada makdudnya. Contoh apa? Contoh salasun ya. Apa? Contoh khamsun ya. Bukan khamsun, 5 ya. 5. Kalau 5 buah
umpama 5 ekor sapi. Apa syaratnya? Ya. Khamsu. Ya. Karatin. Gitu. Apa yang berubah, Pak? Tanwinnya berarti menjadi satu. Kenapa? Karena ada makdud. Makdudnya adalah bakara, sapi. 5 ekor sapi. Khamsu bakaratin. Gitu. Tadi pahami kan, kawan? Nah, terkhusus untuk angka 11, bagaimana tadi? Semuanya mabni. Mabninya apa? Mabninya di atas mansub. Jadi 13. Salah sata asyara. 14. Arba'ata asyara. 15. Khamsata asyara. Itu seterusnya. Tidak boleh dibaca khamsatu. Kenapa? Karena aturannya tadi mabni. Paham ya? Paham atau tidak? Paham ya? Alhamdulillah. Ini kan pengulangan saja. Mana dah? Baik. Baik, bisa kita lanjut? Nah, ini Iya, Pak. yang tadi yang saya Hmm. ini tentang yang berlaku di 20-an atau 30-an, 40-an. Semuanya, Pak. Semuanya. Ya, dia yang berbeda tuh cuma 11, angka 11 sampai 19. Itu berbeda. Adapun 20, 21 sampai nanti ke atas aturannya sama seperti tadi. Gitu. Paham ya? 13 ya. Silakan, Pak. Majrur dia, Pak. Karena dia jamak taksir. Ya, dia kan hitungan 3 sampai 10 dihitung dengan apa? Mudhafun ilaih. Belajar dulu kan? Mudhafun ilaih. 3 buah pena. Nah, dan dia cara mengaturnya apa kemarin? Eh, yang dilihat pertama sekali adalah makdudnya. Apa benda yang kita hitung? Kalau benda yang kita hitung adalah muzakkar, maka angkanya adalah muannas. Kalau angkanya benda yang akan kita sebutkan adalah muannas, ke angkanya muzakkar. Nah, muzakkar muannas apa maksudnya? Ini muzakkar nih. Ini muzakkar, ini muannas. Ini yang ada tamat buta berarti angkanya muzakkar. Yang tidak ada tamat buta angkanya muannas. Nah, kapan itu kita cocokkan? Wahid, ithnan. Wahidatun, ithnatani. Salasatun, salasun. Arba'atun, arba'un. Khamsun. Khamsun mudzakkar. Khamsatun muannas. Sittun mudzakkar. Sittatun muannas. Sab'un. 7. Sab'atun muannas. Thamaniyun ya. Thamanun 8. Thamaniyatun apa? Thamanun adalah mudzakkar. Thamaniyatun muannas. Tis'un mudzakkar. Tis'atun muannas. Ashrun asyarun mudzakkar, asyaratun muannas. Demikian seterusnya. Ini kan mudzakkar muannas. Nah, kapan kita pakai asyrun, kapan asyaratun, kapan khamsun, kapan khamsatun? Lihat kepada benda yang akan kita bilang. Kalau bendanya mudzakkar, maka ambil yang khamsun. Khamsatun. Kalau bendanya adalah muannas, maka kita ambil mudzakarnya. Baik. Coba contoh praktek. Pak Suharman, 3 buah pena. Apa yang kita ambil dulu? Apa yang kita lihat dulu? Pena. Pena muzakkar apa muannas? Muzakkar. Berarti Bapak harus ambil apa? Angka 3-nya salah satu apa salah sun? Salah satu. Coba bilang. 3 buah pena. Apa syaratnya? Gak boleh salah satu lagi. Bagus. Salah satu. Bukan. Apa ikrab? Jamaknya. Apa jamak qalam? Qalam. Ya, qalaman itu dia ketika memenuhi tamyiz nanti. Itu kan kita untuk angka 3 ya, itu jamak. Apa jamak daripada qalam? Bagus, aklam. Coba, 3 buah pena apa? Bagus. 3 buah pena adalah salah satu aklamin. Bang Andrian, 4 buah kacamata.
Sama tahu syaratnya? Nadzaratun. Jamaknya apa? Nadzaratin. Nah, gitu. Sekarang tugas abang. Apa yang abang cari? Angka 4-nya arbaun apa arbaatun? Kenapa arbaun? Bagus. Karena nazara adalah muannas. Nah, gitu. Coba bikin. Apa? Arbaun. Bukan arbaun lagi. Arba'u nadzara. Bagus. Arba'u nadzaratin. Abu Ikram. 5 buah apa? 5 anak laki-laki. 5. Bagus. Khamsatu. Bagus. Khamsatu auladin. Waladun, anak laki-laki adalah waladun. Jamaknya auladin. Auladun jamaknya. Karena beliau mengambil apa? Makdudnya dalam muzakkar, boleh ambil muannas hitungannya. Khamsatu auladin. Ada mungkin seterusnya, Pak. Gampang apa mudah? Mudah ya? Iya. Coba apa? Bang tadi mau coba? Coba. 6 buah apa? 6 buah mobil. Nah gitu. 6 buah mobil. Sayyaratun. Berarti mudzakkar muannas dia apa tadi? Muannas. Nah, cari sekarang jadikan dia jamak muannas dahulu, ambil mudzakkar angkanya. Enggak, sayyara mudzakkar apa muannas? Muannas. Berarti angkanya mudzakkar. Baik. Coba bikin kalimat. 6 buah mobil. Situ ya. Bagus. Situ sayyaratin gitu. 6 buah mobil dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Baik, Fauzan. 7 buah 7 hari. 7 hari. Bagus. Sab'atu ayyamin ya. Kenapa sab'atu? Karena hari adalah yaum. Mudzakkar apa muannas? Mudzakkar. Maka angkanya muannas. Sab'atu ayyamin. Pahami? Nah itu. Abu Fauzan. 8 bulan. 8 bulan. Bulan apa syaratnya? Syahrun. Bagus. Ahsan. Syahrun bulan. Berarti syahrun mudzakkar mufrad. Sekarang jadikan dia jamak. Apa jamak syahrun? Hah? Hah? Jamak syahrun ya. Banyak dalam Al-Quran. Ya, syahrun gitu. Ini mufrad ya. Jamaknya apa? Ashhurin ya. Hurin. Gitu. Nah, tugas kita sekarang bikin Abu Fauzan 8 bulan. Apa syaratnya? Ya. Tamaniyatu ashhurin. Bagus. Tamaniyatu ashhurin ya. Sama niyatu. Ini berarti saya boleh tanwin ya. Tambah ashhurin jamak daripada syahrul. Ya. Ashhurin. Gitu. 9 tahun, Dimas. Tahun apa bahasa Arab? Sanatun. Ya, sanatun. Mudzakkar apa muannas? Muannas. Muannas ya. Sana adalah manakala kita marbutah. Nah, tugas kita jadikan dia jamak, ambil muaddatnya apa? Mudzakkar apa muannas? Kebalikan, mudzakkar. Ya, apa jamak daripada sana? Sanatun. Jamaknya apa? Apa jamaknya? Apa tadi Malrian? Ya, sanawatun. Ya. Gitu. Sanawatun ya. Sekarang 9 tahun. Nah, gimana caranya? Bagus. Tis'u sanawat. Tis'u sanawat. Tis'u sanawat. Gitu caranya. Bisa dipahami? Itulah untuk angka, adat dan makdud 3 sampai 10. Baik. Ada pertanyaan lain?
Sekarang kita lihat adat ditinjau dari mudzakkar dan muannas. Silakan dibaca Pak Suharman. Al-adadu min haitsu at-tadhkir wa at-ta'nis. Al-adadu min haitsu at-tadhkir wa at-ta'nis. Nah, Bilangan jauh dari sisi zakat dan nah. terbagi menjadi 4 keadaan. Satu bilangan 1 dan 2. Sesuai dengan maksudnya angka 1. Contoh, kitabun wahidun. Satu kitab. Ainun wahidun. Wahidatun. Ainun wahidatun. Satu mata. Ahadut tulab. Salah satu di antara para pelajar laki-laki. Iya. Ihdain tolibat. Tolibati. Salah satu di antara para pelajar perempuan. Itu dibaca ihda ya, bukan ihdai. Tapi ihda at-talibati. Ianya tidak dibunyikan. Ihda talibati. Ya. Nah, bagus. Ini bilangan pertama, teman-teman. Sesuai pembelajaran sebelumnya. Ingat ya. Jadi kalau kita mau bilang satu buah buku, kitabun wahid. Makdudnya dulu, baru adatnya. Kitabun, makdud dulu baru adat. Kitabun wahid. Ya. Untuk mudzakkar. Kalau dia muannas, maka adatnya adalah makdudnya adatnya apabila dia makdudnya muannas, maka adatnya juga muannas. Ainun wahidatun. Kan ada yang kita dengarkan wahid wahidatun. Kapan penggunaan wahid, kapan penggunaan wahidatun? Tergantung kepada objek ya benda yang kita hitung. Kalau dia mudzakkar, maka adatnya juga mudzakkar. Kalau makdudnya muannas, maka adatnya juga muannas. Ini berlaku untuk 1, 2. Ingat kan? Kitabun wahid, ainun wahidatun. Baik. Kemudian contoh berikutnya ahadu. Nah, ahadut tulab dan ihdat talibat. Apa bedanya, Pak? Wahid dengan ahada. Wahidatun dengan ihda. Apa bedanya? Kita sudah belajar kemarin. Ada yang masih ingat? Apa, Pak? Beda untuk 10. Dia bisa juga untuk 10 tuh. Tapi satu juga dipakai. Apa bedanya? Wahid dengan wahidatun. Wahid dengan wahid wahidatun, ahada dengan ihda. Apa bedanya? Dan masih ingat? Apa? Artinya beda, beda dia. Cara penggunaan beda, maknanya pun juga beda. Tapi dia sama-sama hitungan. Mana sudah belajar kita waktu di adat dan makdud. Ada wahid ya. Wahid. Ini mudzakkar. Nanti lawannya adalah ya, untuk lawannya adalah wahid wahidatun. Nah, gitu. Kalau ini mudzakkar, ini mudzakkar ya. Ini muannas. Muannas. Ayo. Ini satu ya. Satu. Ini juga sebenarnya satu sama. Karena ada contoh yang kedua ya. Satu yang kedua apa namanya? Ahadun ya. Ahadun. Yang satu lagi adalah ihda. Ihda ya. Ihda. Nah, apa bedanya ini, teman-teman? Bedanya apa? Kalau wahidun wahidatun ini untuk angka hitungan biasa seperti apa namanya, hitungan 1, 2, 3. Saya punya 2 buah, 3 buah, 5 buah seperti itu. Kalau ahada dan ihda ini untuk bilangan bertingkat. Contohnya ke 1, ke 2. Ya. Itu tuh pakai ahada ihda. Jadi aturnya nanti kalau wahidun wahid isnan salasa arba khamsa sittah dan seterusnya. Kalau ahada tidak, menjadi ahadun ya ahadun, kemudian asani ya asalisu arrabi'u alkhamisu. Gitu, Pak. Saya pahami ya? Berarti ahadun ya. Ahad artinya pertama. Ya, ahadun ihda. Ya. Oh ya, ahadun ihda. Nah, ini untuk mudzakkar dan ini untuk muannas. Salah satunya.
Ya, ahadun. Kalau di sini ahadun berarti ini ihda untuk muannas. Uh, tunggu. Ini ada yang keliru kayaknya. Ada nanti awalan. Gitu kan, Pak? Awal ula, salah. Berarti keliru nih. Kalau untuk ahad dan ihda, ini adalah apa namanya menjadi satu bilangan dari yang banyak. Contohnya umpama ahadu minat tulab, ahadu minal mudarrisin dan seterusnya. Kalau yang saya maksud tadi, maaf saya keliru. Yang saya maksud tadi untuk apa namanya bilangan bertingkat dari kata awal, awalun ula. Gitu. Kita lihat contoh di sini. Kalau untuk bertingkat ya, ini berarti dari jamak ini. Nanti jamak datang setelah ini. Ya, jamak. Jadi kita pelajari. Yang saya maksud tadi untuk bilangan bertingkat bahasanya adalah pertama awalun gitu. Awalun. Di sini as-tsani. As-tsani. Ya, as-tsalits. As-tsalits. Ini untuk muzakkar. Muannasnya apa? Ya, muannasnya apa? Al-ula ya. Ula. Di sini apa? As-tsaniyatu. As-tsaniyatu gitu. Tsaniyah. Di sini as-tsaniyah jadi apa? Jadi apa? As-tsalitsatu. Nah, ini teman-teman digunakan untuk bilangan bertingkat. Artinya awal yang pertama untuk mudzakkar, yang kedua, yang ketiga. Pertama untuk muannas, kedua untuk muannas, ketiga untuk muannas. Ini untuk bilangan bertingkat. Ini yang tadi kita apa? Terima kasih banyak sudah dengarkan. Ini untuk bilangan bertingkat. Dalam bahasa lainnya ordinal number, ya. Ordinal number ya. Nah, gitu. Nah, adapun ahada dan ihda ini berlaku nanti untuk pengambilan satu dari yang banyak. Contohnya salah satu dari mereka, salah satu dari murid-murid, salah satu dari pegawai, maka digunakan adalah ahada, ya. Kalau jamaknya nanti yang datang setelahnya adalah bentuk mudzakkar, maka digunakan ahada. Seperti dalam contoh ahadu at-tullabi. Ahadu at-tullabi. Ini salah satu daripada santri laki-laki. Kalau dia perempuan, ihda at-talibati. Ya, ihda at-talibati. Bagus. Sekarang kita lanjutkan untuk angka yang kedua. Angka kedua. Ini ada pertanyaan? Untuk bilangan? Arina nomor ada bilangan? Ya, silakan, Pak. Iya. Bagus sekali. Ya, seperti ayat Qul huwallahu ahad. Kenapa tidak digunakan wahid ya? Iya. Ini wallahu alam mungkin punya rahasia tersendiri dan insyaallah nanti akan kita jelaskan di waktu yang lain. Nah, gitu. Baik. Berikutnya untuk angka 2. Silakan Pak Suarman. Kedua contoh. Di baiti isna minum tulab. Itu ada 2 orang dari para di baiti isna minat tulab minat walibati. Iya. Di rumahku ada 2 orang dari para sahabat. Ro'a itu isnain asyaraf walibat. Isnai ya. Isnai asyarana. Ro'a itu isnain asyaraf walibat. Aku melihat 12 siswa. Iya, bagus. Ro'a itu isnatai asyaratan walibatan. Aku melihat 12 siswi. Ja'a isna asyarato liban. Liban. Telah datang 12 siswa. Ya, catatan. Kata asyara selalu mabni. Kata asyara selalu dia mabni. Ini untuk contoh bilangan dua daripada perwakilan kelompok seperti isnani minat tullab. Ya, isnani minat tullab. Kenapa digunakan isnani? Karena kelompok yang diambil dari sini kedua daripada mereka adalah at-tullab, yakni jamak mudzakkar atau jamak daripada taksir. Ia terhitung mudzakkar.
Adapun di bawah, kenapa digunakan ithnatani? Karena dia pengambilan dari kelompok muannas at-talibati, digunakan ithnatani. Bisa difahami? Ya? Bisa difahami? Fi baiti ithnani minat tullab. Di rumahku ada 2 orang daripada santri. Di santri-santri adalah mudzakkar, maka angka yang digunakan adalah ithnani. Ithnani. Kalau at-talibat yang digunakan adalah ithnatani dengan ta dan alif ya, ta dan nun. Ya, dengan ta dan nun. Baik. Adapun untuk 12, raaitu ithnai asyara taliban. Saya melihat 12 orang santri. Nah, kenapa dibaca ithnai di sini, teman-teman? Kenapa tidak ithnai ini? Karena dia jamak ya. Apa? Karena dia mabni. Dia mabni. Perhatikan di sini di catatan bawah, i'rab itsna asyara adalah maf'ulun bi mansub dengan ya karena dia adalah musanna. Sebagaimana aturan musanna dan ketika dia mudzakkar atau muannas. Baik. Contoh berikutnya, ra'aitu itsnatai asyrata talibatan. Saya melihat 12 santri. Ya, kalimat itsnai menjadi apa? Itsnatai. Kalimat itsnai menjadi itsnatai, asyara berubah menjadi asyrata. Kenapa? Karena makdudnya adalah talibatan, muannas. Nah, gitu. Kemudian jaa itsna asyara taliban, telah datang 12 orang santri. Kenapa itsna? Karena dengan alif karena dia sebagai fa'il. Ya, fa'il yang marfu'. Baik. Ini mudah ya. Baik, bilangan 3 dan 9. Nah, ini pengulangan yang tadi, Pak. Bilangan 3 sampai 9. Ya. Berlawanan dengan madhud. Arba'atu kutubin. 4 kitab. Ra'aita tis'ata rijalin. Ra'aitu ya. Ra'aitu tis'ata rijalin. Aku melihat 9 laki-laki. Ra'aitu tis'a niswatin. Aku melihat 9 wanita. Nah, ini aturan tadi jamak untuk 3 sampai 10 ya. Di mana antara adat dan makdud mesti berlawanan dan makdudnya dijadikan dijadikan jamak taksir sebagaimana pernyataan. Yang 3 apa? Silakan. Bilangan 10 terbagi menjadi 2. Jika bersendiri apakah berlawanan dengan makdud? Asyratu kutubin. 10 kitab. Bagus. Asru talibatin. 10 siswi. Bagus. Ya. Dia mesti berlawanan ya. Kalau bilangan 10 terbagi menjadi 2. Yang satu dia bersendiri. Jika bersendiri maka berlawanan dengan makdud. Sebagaimana pembicaraan yang tadi. Yang berikutnya, jika bergandengan? Jika bergandengan dengan yang lain maka sesuai makdud. Contoh. Salah tata asyarat kitabat. 13 kitab. Salah sa'asyarata imra'atan. 13 wanita. Nah, ini sudah berlalu ya sebelumnya. Kalau angka dia 13 sampai seterusnya tergantung kepada makdud. Kalau makdudnya mudzakkar, maka angka satunya menjadi apa, Pak? Satunya menjadi muannas. Dan sebaliknya, kalau untuk makdudnya muannas, maka nanti angka satuan daripada ini menjadi mudzakkar. Baik, salah sa'asyarata imra'atan. Baik. Berikutnya terakhir. Bilangan 20. Bilangan 20 sampai 90, 100, 1000 dan kelipatannya. Maka tidak berubah apakah makdudnya mudzakkar atau muannas. Contoh, di baiti isruna kitaban. Di rumahku ada 20 buku. Di baiti isruna imra'atan. Di rumahku ada 20 wanita. Ra'aitu mi'ata talib. Ra'aitu mi'ata talibin. Aku melihat 100 siswa. Ra'aitu mi'ata talibatin. Aku melihat 100 siswi. Baik. Kali ini lebih mudah untuk 20, 1000, 100 sampai 1000, di mana untuk adatnya, untuk makdudnya tidak mengaruh baik dia mudzakkar ataupun muannas, puluhannya sama Pak. Isruna, salasuna, khamsuna. Mungkin juga 100. 100 tidak ngaruh mi'ahnya. Mi'ahnya tetap dengan menggunakan ta marbutah, apakah makdudnya mudzakkar ataupun muannas. Tapi teman-teman,
untuk 100 ya, hitungannya kembali seperti 3, Pak. Kembali seperti 3. Dia dijadikan apa? Dijadikan mudzakkar mudhaf ilaih. Cuma bedanya dia tidak di dalam bentuk jamak taksir. Iya. 100 ya. Dari sini 100. Untuk angka 100, untuk bilangan 100 teman-teman bisa dibikin 2 ya. Bentuknya bisa ini mi'atun. Bisa juga dibaca mi'atun. Nah gitu. Saya baca 2 untuk 100. Dan ini tergantung perbedaan mazhab di kalangan ahli bahasa. Bisa ditulis dengan begini dan bisa ditulis begini, bacanya sama. Mi'atun, mi'atun. Nah gitu. Kalau dia angkanya sendiri original belum ada tambah apa, pakai tanwin. Mi'atun. Kalau masih original. Tapi kalau sudah diidhafahkan atau diikutkan makdudnya, maka tanwin menjadi hilang. Seperti dalam contoh tadi apa? 100 apa tadi? 100 buah buku atau 100 apa? Ya, mi'atu. Mi'atu apa? Kutubin. Kutubin. Kitabin apa kutubin? Kitabin ya. Dia tidak dalam bentuk jamak ya, tapi kita bin. Dia ya benar. Dia untuk ini Pak, untuk susunannya mudhafun ilaih. Cuma sama kayak 3 sampai 10. Cuma untuk makdudnya tidak harus dicari jamak, tidak harus dicari jamak dan tidak ngaruh apa dia mudzakkar atau muannas. Bisa dibaca mi'atu kutubin, mi'atu ya, mi'atu sanatin ya, sanatin. Jadi kan di sini ini makdudnya mudzakkar, ini makdudnya muannas. Adapun untuk adatnya sama, tidak berubah. Jadi ingat, tanwin mesti diganti menjadi satu baris. Mi'atu kitabin, mi'atu sanatin. Demikian seterusnya. Ya. Untuk angka 100, 200, 300 sampai 900 ya. Sampai 900. Contoh dalam Al-Qur'an ada enggak kata mi'ah? Di mana, Pak? Coba dibacanya ini apa? Fi yaumin. Ya. Kamsina alfa sana. Oh, ini 1000. Baik. Bagus, Pak. Yang contoh 1000 ya. Yang 100. Yang 100 dulu. Ada dalam surat itu, dalam surat Al-Kahfi ya. Itu asal. Walabithu fi kafihim thalatha mi'atin ya. Sinin. Yang 100, yang 100. Ada di surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ada tuh. Ayatnya mi'atu amin. Ada bisa buka surah Al-Baqarah? Cari mi'atu amin dalam surah Al-Baqarah. Atau ada 2 contoh di situ, Pak. Tentang kalimat mi'ah. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulati mi'ati habbah. Gitu. Ada kalimat mi'ati habbah ya. Contoh dalam Al-Qur'an mi'atu, contoh ini Quran mi'atu habbatin. Gitu. Ya. Mi'atu habbatin. 100 biji. Allah memberikan perumpamaan tentang orang-orang bersedekah di mana satu biji bisa menumbuhkan 7 tangkai. Dan setiap 7 tangkai nanti akan menumbuhkan 100 apa? 100 biji. Ada kan, Pak? Mi'atu habbatin kan? Nah, Allah mengatakan apa? Mi'atu habbatin. Tanya dhamma apa? Tanya tanwin baris berapa satu? Satu. Kenapa? Karena dia sudah diidhafahkan kepada habbatin. Adapun makdudnya tetap apa? Baris di bawah. Kemudian satu lagi di sebelahnya, Pak. Sebelum ayat itu. Kalimat mi'atu amin. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim, tentang kisah ini Uzair. Kam labith
Kam labithta? Qala labithtu mi'ata yaumin. Ya kan, Pak? 100 tahun. Ya, 100 tahun. Berapa Anda tinggal di sini? Katanya, saya tinggal setengah hari. Tidak, Anda tinggal sudah 100 tahun. Artinya mati dalam selama 100 tahun. Allah mengatakan apa? Contoh yang kedua, ya. Mi'atu amin, ya. Amin. Mi'ata. Di sana kenapa dia mi'ata? Karena dia sebagai maf'ul. Ya, bisa dia mi'ata, bisa mi'atu, bisa mi'ati. Di sini perhatikan, mi'atu abbatin, mi'atu amin. Yang menjadi bahasan kita adalah makdudnya ini mudzakkar atau muannas? Abbatin, muannas mudzakkar? Muannas. Di sini amin mudzakkar muannas mudzakkar. Adapun mi'ahnya sama. Allah melakukan sama. Mi'atu amin dan mi'atu abbatin. Nah, itu maksudnya teman-teman. Baik. Nah, demikian juga 1000. 1000 sama. 1000 bahasa Arabnya ada alfun. Alfun, ya. Nah, nanti kalau dia diidhafahkan juga sama seperti itu. 1000 tahun apa tadi, Pak? Ayatnya? 50.000 tahun. Ada yang 1000 tahun ada enggak dalam Quran? Al-Qadar. Apa aja? Lailatul Qadri khairum min ya sama bagus. Alfi syahrin. Nah, gitu. Asalnya alfun, ya. Kalimat alfun. Nah, di sini sama untuk 1000. Cara membentuk 1000 juga sama. Seperti ini. 1000 alfun. Ya. Alfun. 1000. Dengan tanwin. Kalau dia diidhafahkan kepada makdud, maka tidak memberi pengaruh. Contohnya alfun bisa dibaca di sini alfu apa tadi? Syahrin. Nah, gitu. Alfu syahrin. Nah, gitu. 1000 tahun. 1000 apa? 1000 bulan. 1000 tahun apa? Alfu sanatin. Ya, sanatin. Artinya ini tidak berubah, Pak. Perubahannya adalah dari tanwin dua apa dhammatani menjadi dhammah. Barisnya satu. Ya, sama. Nah, ininya syahrin dengan sanatin, ini mudzakkar, ini muannas, tidak memberi pengaruh. Ini untuk 1000 dan seterusnya. Dan sampai untuk angka ke atas. 1 juta juga sama. 1000 sejuta. Apa syarat sejuta? Miliun, ya benar. Miliun, ya. Sejuta, miliun. Milyun. Gitu, ya. Sejuta nih. Milyuna. Nah, gitu. Ada ngaruh. Kalau miliun 1000 apa sejuta, umpama sejuta real. Apa masalahnya sejuta real? Hah? Real gitu, ya. Real. Ya, sejuta real. Sejuta rupiah. Rupiah pakai mana sih? Sejuta apa? Sejuta yang muannas. Miliuna. Miliuna. Sejuta apa? Hah? Rupiah. Rupiah ini kan? Karena dia rupiah bukan bahasa Arab, jadi saya ya. Nah, inilah contohnya 1 juta pohon gitu. Kan ada proses penanaman 1 juta pohon kan untuk mencegah global warming, ya. Milyuna berarti apa sini? Saja syajaratin. Nah, gitu. Syajaratin. Ya. Sama. Milyuna rialin, milyuna syajaratin. Sama seperti kaidah 100, 1000, sejuta. Tidak ada perbedaan. Bagaimana, kan? Nah, gitu. Satu miliar. Apa syaratnya? Miliar Bapak? Iya, sama. Billion. Itu bahasa Inggris. Bahasa Arab apa? Bahasa Arabnya adalah miliar. Ya. Bahasa Arabnya adalah miliar. Miliarun. Ya. Miliarun. Nah, gitu. Miliarun. Tergantung apa nih? Sama kalau kita sebut miliarun apa? Miliaru kitabin. Jadi di sini jadi miliaru kitabin. Nah, gitu. Miliaru sama syajaratin. Syajaratin. Nah, demikian seterusnya. Paham? Miliaru
kitabin majadu kitabatin. Nah. Baik. Inilah adat dan makdud yang disebutkan oleh penulis di sini dan mudah-mudahan kawan-kawan bisa memahaminya. Kalau nanti ada yang ragu, bisa kita diskusikan lagi insya-Allah di kuliah berikutnya. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan kawan-kawan? Ini ada latihan nampak di belakang ya. Ada latihan. Coba dibaca latihan dulu, Bang. Baca bahasa Arabnya. Muhammadun akthar min Zaidin malan. min Zaidin malan. Muhammadun akthar min Zaidin malan. Ya. Di anna Muhammadan qad istara 17 kilan dhahaban. Nah, bagus. Artinya Muhammad lebih banyak hartanya daripada Zaid. Karena Muhammad telah membeli 17 kilo emas. Nah, baik. Nah, di sini Muhammad aktsaru min Zaidin malan. Malan sebagai apa dia? Tamyiz. Ya, dia sebagai tamyiz. Karena Muhammad telah membeli 17 kilan zahaban. Nah, kilan sebagai apa dia sini? Mumayyaz. Mumayyaz. Jadi benda yang di apa yang di yang apa benda yang menjadi penjelas. Nah, zahaban sebagai apa di sini? Sebagai tamyiznya. Zahaban. Baik. Contoh kedua, Ra'aitu isnatai asyrata, ya. talibatan. Ya. Ihdahunna qad ba'at alfaini kitabin. Bagus. Saya melihat. Aku melihat 12 pelajar wanita, salah satunya telah menjual 2000 buku. Baik. Di sini talibatan sebagai apa dia? Sebagai apa talibatan? Tamyiz. Tamyiz dia. Baik. Kemudian ihdahunna qad ba'at alfaini kitabin. Ya. Alfaini sebagai apa dia? Adat ya, sebagai adat. Adapun kitabin adalah makdudnya. Baik. Kenapa dibaca alfaini? Kenapa dibaca alfaini? Karena bukan, karena dia sebagai maf'ulun bih, objeknya ya. Sebagai objek. Baik. Alhamdulillah, selesai kita dari pembelajaran tamyiz dan pengenalan adat dan makdud ya. Pengenalan adat dan makdud. Ingat, tamyiz asalnya adalah mansub, adapun yang lain-lain ini hanya sebagai turunan daripada tamyiz. Ada pertanyaan teman-teman? Silakan. Ada soalan? Ada ragu, Pak? Dimas? Paham kan? Paham. Salah ya. Baik, demikian kita tutup dengan sallallahu wasallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.